Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwatal iman, ikhwan fillah, jamaah salat subuh, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini sudah memasuki hari yang ke-20, malam yang ke-21. Jadi ternyata 20 hari itu tidak terasa ya. Jadi sudah 20 malam kita sholat tarawih, 20 hari kita shaum Ramadan, serta ibadah dan amal soleh yang lainnya. Di antaranya adalah tadarus Al-Quran, mengaji dan mengkaji Al-Quran sampai faham, sehingga Al-Quran menjadi hudan, Al-Quran bisa menjadi bayinat, dan Al-Quran bisa menjadi Al-Furqan. Sehingga hidup kita insya Allah sukses ya. Tidak bingung, tidak ragu, karena hidup itu jelas ya. Dan sikap yang harus kita lakukan adalah tegas ya. Al-Furqan ya. Yaitu antara hak dan batil ya. Hak kita tegakkan dan batil kita singkirkan. Itu tugas utama kita. Hak kita ikuti dan batil kita jauhi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak itu hak, dan beri kami rizki untuk mengikutinya. Jadi ternyata kalau kita bisa mengikuti al-haq itu rizki itu, ya. Dan perlihatkan kepada kami yang batil itu batil, dan beri kami rizki untuk menjauhinya. Ya, menjauhi kebatilan itu juga termasuk rizki. Ya. Berbicara tentang cepatnya waktu berlalu, seperti Ramadan ya, sudah memasuki hari yang ke-20, malam ke-21. Itu terasa cepat banget ya. Nah, itu penyebabnya bisa dua ya, di antaranya ya. Yang pertama ya, bisa jadi karena kita saking betah tinggal di dunia ini ya. Jadi bukan hanya betah, saking betah banget ya, tinggal di dunia ini. Coba angkat tangan. Siapa yang mau mati duluan? Ada enggak? Siapa yang mau mati belakangan? Ya. Jadi kalau kita datangi rumah sakit, tanya orang yang sakitnya paling parah, mau enggak mati duluan? Enggak mau. Ya. Gitu. Kita cari orang yang paling miskin, paling sengsara, paling belangsak.
Kita tanya, mau nggak mati duluan? Nggak mau. Ya. Kita cari orang yang paling susah. Tanya, mau nggak mati duluan? Nggak mau. Ya. Kenapa? Karena hidup itu nikmat. Hidup itu enak. Hidup itu menarik. Dan hidup itu bikin betah. Walaupun sejatinya tadi sudah dibacakan oleh Imam Rawatib dalam surat Al-Hadid ya. Hidup itu laibun ya. Main-main hidup tuh. Ya. Ya. Permainan. Ya. Tapi banyak mainnya. Ya. Ya. Padahal permainan itu nggak boleh main-main ya. Coba main bola. Main bola tuh permainan. Main-main coba. Ya. Ya. Semua permainan itu harus dilakukan dengan serius. Jangan dengan main-main. Ya. Ya. Jangan. Harus ikuti aturan main. Ya. Ya. Kemudian lahun. Banyak bercandanya. Ya. Dulu waktu kecil saya masih ingat itu. Jadi habis sholat maghrib, ya, nunggu sholat isya itu, ya, itu ada jamaah yang iseng, ya, apa ngadu kentut ada itu, benar itu. Ya. Siapa yang kentutnya paling panjang, siapa yang kentutnya paling banyak, bangga dia. Ya. Padahal kentut itu mahal ya. Ini diboros-borosin. Coba sehari aja nggak kentut, gimana tuh? Seminggu nggak kentut meledak gitu. Ya. Ini dipakai main-main, dipakai canda, ya, dipakai senda gurau. Ya. Kemudian wazinatun, ya. Itu berhias diri, ya, berhias diri. Ya. Saya punya teman itu di daerah Warakas ke sana itu, ya, karena banyak duit, ya, itu renovasi itu berulang-ulang. Padahal yang direnovasinya cuma kolam renang. Ya. Dari tengah rumah pindahkan ke depan rumah kolam renangnya. Pindahkan lagi ke samping. Pindahkan lagi ke belakang. Padahal bisa jadi kiri kanan depan rumah itu banyak orang miskin ya. Ini cuma ngurus kolam renang doang. Berhias diri. Itu ada artis itu. Ya. Untuk mengubah penampilannya. Supaya kelihatan cantik, seksi. Dia rela menghabiskan uang 5 miliar. Ya. Padahal sebenarnya ya, di balik kecantikan fisik, ya, di balik kecantikan rupa itu ada tuntutan supaya hatinya juga cantik. Akhlaknya juga cantik. Dan itu diajarkan oleh Rasul lewat apa? Lewat adab bercermin. Ya. Berdoa, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah cantikkan, engkau baguskan rupaku, engkau baguskan bentukku, baguskan pula akhlakku. Ya. Karena yang paling banyak memasukkan manusia ke surga itu cuma dua. Yang pertama takwa Allah, takwa kepada Allah. Makanya disuruh saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina amanu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disuruh saum. Ya. Kemudian disuruh ibadah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Karena sorga yang luasnya seluas langit dan bumi itu, ya, kita harus dapatkan dengan cepat. Kita harus dapatkan dengan cara berlomba. Ya. Dalam Ali Imran itu kan wasari'u, hendaklah kalian cepat-cepat. Ya. Jangan sampai lambat itu untuk mendapatkan surga itu. Yang kedua sabiku, berlomba, berlomba, ya, berlomba. Ya. Jadi harus ada prestasi yang dimiliki untuk mendapatkan surga itu. Ya. Karena surga itu kehidupan yang sebenarnya. Tidak ada permainan di surga. Tidak ada senda gurau di surga. Ya, gitu. Walaupun di surga itu wanita tidak berhias diri,
makin lama makin cantik. Bahkan salah satu kelebihan surga, bapak-bapak kalau ke pasar, pulang dari pasar tambah cakep. Ya, tambah cakep. Makanya menggunakan dua perintah. Sari'u, cepat-cepat, sabiku, berlomba. Siapa yang dulu paling dapat. Ya. Iya, ada pasar surga di sana. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ada kata uiddatil muttaqin. Disediakan bagi orang yang bertakwa. Makanya ibadah secara umum dan saum secara khusus, ya, itu sejatinya, hakikatnya, sebenarnya adalah jembatan yang menghubungkan iman dan takwa. Jadi tanpa saum, iman kita tidak akan membuahkan ketakwaan, nggak bakal masuk surga. Tanpa ibadah, iman kita tidak akan membuahkan ketakwaan. Dan takwa juga penting, karena Al-Quran yang Allah turunkan berupa wahyu tidak akan jadi ilmu, tidak akan jadi amal. Kalau kemudian kita membacanya, mengajinya, mengkajinya, ya, tidak berlandaskan ketakwaan. Karena Al-Quran itu hudalil lil muttaqin. Ya. Bahkan dalam surat Luqman, ya, apa? Tilka ayatul kitabi, ya. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin, ya. Petunjuk dan rahmat bagi orang yang berbuat baik, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, bahwa ternyata yang paling banyak memasukkan manusia ke surga itu adalah husnul khuluq, ya. Husnul khuluq, ya. Akhlak yang baik. Sementara yang paling banyak memasukkan ke neraka pertama adalah alfamu, mulut, ya, mulut. Ya. Makanya, ya, orang yang saum tapi tidak bisa jaga mulut, ngomongnya kasar, bohong dan sebagainya. Falaisa lillahi, ya, ya. Allah itu, ya, tidak berminat, ya, fi ayyada'ataha ma huwa syarabahu, walaupun dia saumnya meninggalkan makan dan minum saja. Artinya bahwa saum dalam Islam itu tidak hanya menahan makan dan minum saja, tapi juga memperbaiki akhlak yang mulia, ya. Kemudian wal farju, kemaluan, paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Oleh karena itu bulan Ramadan adalah bulan yang paling tepat, ya, berburu berkah. Ya. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan berkah. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Ahmad, atakum, telah datang. Ya. Kalau telah datang pasti akan pergi, ya. Tinggal berapa hari lagi perginya tuh? Ya 10 hari lagi mau pergi itu. Sudah datang 20 hari itu kepada kalian Ramadan. Ya. Apa Ramadan? Syahrun mubarak, bulan yang diberkati. Makanya selepas Ramadan berakhir, maka orang yang sukses itu punya 3 gelar. Gelar yang pertama adalah al-maghfur, orang yang diampuni dosanya oleh Allah SWT. Karena orang yang saum di bulan Ramadan, orang yang sholat tarawih di bulan Ramadan, orang yang ibadah pada malam Lailatul Qadar, kalau dasarnya iman dan ikhlas dengan penuh perhitungan, tidak asal-asalan, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, pasti diampuni semua dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu kata Rasul, rogi ma'an furojulin, celaka, binasa, masuk neraka, jatuhnya nyungsep hidung dulu. Siapa? Orang yang oleh Allah dikasih umur, dikasih kesempatan di bulan Ramadan. Begitu Ramadan selesai, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, nggak dapat gelar al-maghfur, ya.
dari Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Al-Ghafir, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gelar yang kedua apa? Gelar yang kedua almarhum. Ya. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selama Ramadan dia tidak hanya khotam Al-Quran, tapi juga tadarus Al-Quran. Ya. Kalau khotam Al-Quran bisa sendiri, ya. Tapi kalau tadarus Al-Quran nggak bisa sendiri, harus ada pembimbingnya. Selama 1 bulan setiap malam Rasul tadarus Al-Quran. Siapa pembimbingnya? Jibril alaihissalam. Ya. Ya. Ada orang yang merasa bahwa dia tuh tadarus, tapi sendiri bukan tadarus. Ya. Tadarus itu, ya, kalau sendiri darosa, ya. Sendiri itu darosa. Adarsu, ya. Tapi kalau tidak sendiri namanya tadarus. Rasul sama Jibril, ya. Nah, di sini sama Ustadz Umar Al-Kindi kan, itu berarti tadarus. Kalau sendiri bukan tadarus, ya, bukan tadarus. Nah, target tadarus itu tidak hanya khotam saja, tapi faham. Karena Al-Quran itu hudalinnas, petunjuk buat manusia supaya tidak sesat. Wa bayyinati minal huda, penjelasan dari petunjuk itu supaya jelas Al-Quran itu. Ya. Yang ketiga wal furqan, sebagai pembeda. Ya. Kita jadi tahu, jadi faham mana yang hak, mana yang batil. Hak ikuti, batil jauhi. Itu konsep tadarus dalam Islam. Nah, kalau kita melakukan itu tadi dalam surat Luqman, bahwa Al-Quran itu hudan, bukan hanya petunjuk, tapi warahmatan, ya. Rahmat, ya. Lil muhsinin, bagi orang yang muhsin. Muhsin secara vertikal, ibadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa, yakin ketika ibadah dilihat Allah, makanya ibadahnya khusyuk, ibadahnya sungguh-sungguh, ibadahnya ikhlas, ibadahnya serius. Itu orang ihsan, ya. Tapi secara horizontal, ihsan itu berbuat baik kepada sesama manusia. Tanpa mengharap balasan, tanpa menunggu ucapan terima kasih. Terutama kepada ibu, bapak, saudara, kerabat, tetangga, sampai terakhir ada hamba sahaya. Ya. Ini konsep ihsan dalam Islam. Ya. Maka Allah kasih 2 kebaikan. Pertama, hudan, petunjuk. Yang kedua, rahmatan, ya. Rahmat, kasih sayang Allah. Dan ini tiket untuk masuk surga. Tanpa rahmat Allah tidak mungkin masuk surga, ya. Makanya kalau ada yang meninggal, kita doakan Allahu yarham, Allahu yarham, ya. Bahkan ada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamu ke Allah. Setiap kali kita bertemu, saling mendoakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam hidup butuh assalam. Dalam hidup butuh yang namanya ar-rahmah. Dan dalam hidup butuh yang namanya al-barakah. Di bulan Ramadan kita buru itu al-barakah itu. Ya, karena bulan Ramadan sendiri itu oleh Rasul dalam hadis yang sahih punya namanya syahrun mubarak. Ya. Keberkahannya ada pada saum, makanya diwajibkan saum. Ya. Saum itu satu-satunya ibadah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan pelakunya. Makanya saum itu adalah ibadah untukku, sementara selain saum ibadah untukmu. Ya. Jadi spesial saum itu. Ya, kado khusus di bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur. Sebab kalau kita baca surat Al-Baqarah 183 sampai 187, ternyata target saum itu pertama la'alakum tatakun, takwa. Yang kedua la'alakum tashkurun, syukur. Dan yang ketiga la'alahum yarsyudun, supaya jadi orang yang bertakwa, supaya jadi orang yang bersyukur, supaya jadi orang yang baik dan benar, orang yang dekat dengan Allah. Ya.
selalu mengabulkan titah Allah dan Rasulnya, sehingga karena saking dekatnya, saking taatnya, ketika berdoa kepada Allah, doanya mustajab. Ya. Silakan baca wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib dan selanjutnya. Ya. Itu target saum, menjadi orang yang rasyid. Ya. Orang yang rasyid itu orang yang mencintai keimanan. Ya. Kemudian keimanan yang ada dalam hati dihiasi dengan ibadah dan amal soleh. Membenci kekufuran, membenci kefasikan, membenci kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Itulah orang yang rasyid. Baca surat Al-Hujurat. Ya. Dan itu adalah fadla minallah. Ya, anugerah karunia, kelebihan yang Allah berikan. Ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, bahwa keberkahan di bulan Ramadan itu ada kaitannya dengan sorga, ya, dengan sorga. Ya. Jadi di bulan Ramadan sorga pintunya dibuka lebar-lebar. Ya. Ya. Sementara di luar Ramadan pintu sorga ditutup rapat-rapat. Siapa yang bisa buka pintu sorga? Ya. Ada yang tahu siapa yang bisa buka pintu sorga? Malaikat Ridwan, ya. Sedangkan neraka ditutup rapat-rapat. Ya. Siapa yang bisa buka pintu neraka? Malaikat siapa namanya? Jabaniyah, ya. Ya. Jadi kalau satu kecamatan dikumpulkan untuk membuka pintu sorga, nggak ada yang bisa tuh. Cuman malaikat. Karena malaikat tuh Allah kasih kekuatan. Ya. Aras saja itu dipikul oleh berapa orang malaikat tuh? Ya. Ya. Oleh 8 malaikat kan aras itu dipikul. Ya. Padahal aras itu lebih gede daripada langit dan bumi. Ya. Ini kekuatan malaikat. Jangan macam-macam dengan malaikat. Ya, penduduk Taif saja mau ditimpuk gunung ya oleh malaikat. Ya. Ini jamaah ikhlas kerja bakti ngangkat gunung bisa nggak? Ya. Malaikat sendiri timpukin tuh kekuatannya. Ya. Jadi syadidul quwa, punya kekuatan yang luar biasa. Dzu mirrah, punya kecerdasan yang luar biasa. Ya. Jadi pintu surga ditutup rapat-rapat, ya, dibuka rapat-rapat. Ya. Artinya dimudahkan untuk masuk surga. Ya. Padahal ya, yang menghalangi surga itu apa? Ya. Yang menghalangi surga itu adalah makarih, sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi surga itu dindingnya tipis tapi susah ditembus, ya, karena makarih itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Saum menyenangkan nggak? Salat menyenangkan nggak? Ya, tarawih menyenangkan nggak? Ya. Tadarus menyenangkan nggak? Zakat, infak, sedekah menyenangkan nggak? Enggak. Tapi kalau kita bisa melakukannya, kita bisa menembus yang namanya hijab, dinding sorga. Ya. Beribadah dengan neraka. Neraka itu ya, oleh Allah ditutup rapat-rapat. Artinya susah di bulan Ramadan masuk neraka. Sementara di luar Ramadan, neraka itu didinding oleh dinding yang sangat tebal. Tapi ternyata bisa ditembus. Kenapa? Karena manusia lebih banyak mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya. Ya. Makanya fa'amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya. Jadi siapa saja yang takut kepada kebesaran Allah, diantaranya dengan menahan hawa nafsu, syahwat, maka dia pantas untuk mendapatkan ya, tempat yang bernama sorga. Ya. Kalau kita belajar kepada sejarah manusia, Nabi Adam dan Iblis, ya, Iblis itu diusir dari sorga gara-gara apa? Gara-gara tidak mau sujud kepada Adam. Padahal itu perintah Allah. Ya. Jadi kalau Allah tidak nyuruh sujud kepada manusia itu haram. Ya.
Makanya kata Rasul, kalau ya, manusia boleh sujud kepada manusia, akan aku suruh ya, istri itu sujud kepada suaminya. Boleh nggak istri sujud sama suami? Nggak boleh, nggak boleh. Ya, gitu. Tapi ternyata kok malaikat iblis disuruh sujud kepada Adam? Ini perintah Allah. Ya. Jadi yang asalnya haram jadi wajib itu sujud kepada Adam itu. Tapi bukan untuk ibadah, untuk menghormati, memuliakan karya cipta Allah. Ya, Adam dibuat dari tanah, ya. Ya, kemudian ditiup, dibuat tanah dengan tangan sendiri, langsung jadi manusia. Ini kuasa Allah. Ya, lebih daripada itu kun fayakun, tanpa tanah pun bisa. Bidadari sorga Allah ciptakan tanpa bahan. Adam masih dari tanah. Ya, coba surat apa itu? Ya, surat Al-Waqiah kalau nggak salah itu. Ya, inna ansha'nahunna insha'an. Kami ciptakan bidadari untuk melayani penghuni sorga, bahkan jadi istri penghuni sorga itu langsung. Ya, kalau Adam kan dari tanah, kita dari tanah dan air, kan gitu. Ya. Ya. Jadi iblis tidak mau sujud kepada Adam, padahal itu diperintah oleh Allah, diusir dari sorga. Tapi manusia banyak yang tidak mau sujud kepada Allah ya. 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 Coba dosanya gedean mana tuh? Gedean mana dosanya tuh? Iya, lebih dosa lagi. Ya. Jadi iblis saja dikeluarkan, diusir, tidak mau sujud kepada Adam. Bagaimana nasibnya dengan orang yang tidak mau sujud kepada Allah? Sujud dalam arti khusus sholat, tapi sujud dalam arti umum taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah sekarang Adam kenapa dikeluarkan dari sorga? Kenapa diusir dari sorga? Gara-gara makan buah. Itu pun satu. Dan belum habis, baru dicicipin doang ya. Sementara manusia makan makanan yang haram, berapa piring itu. Ya. Ya. Besi tua dimakan, semen dimakan, aspal dimakan. Ya. Adam yang cuma makan satu buah saja itu pun nggak habis, diusir dari sorga. Kira-kira dosa mana? Gedean mana tuh dosanya ya? Ya. Ini bahan muhasabah, makanya ihtisab. Ihtisab itu maknanya ada dua. Yang pertama adalah ikhlas. Jadi saum kita, ibadah kita tuh karena Allah, karena cinta Allah, karena takut Allah, karena berharap kepada Allah. Yang kedua ihtisab itu dengan penuh perhitungan. Ya. Ya. Kira-kira kalau saum ya sambil ngomongin orang, ya. Saum ya sambil apa? Selain ngomongin orang apa tuh? Mungkin sambil main gaple dan sebagainya ya. Kira-kira pantas enggak mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min zanbi? Ya. Ya. Sementara sahabat dan Rasulullah itu ya, salatnya dari mulai ibadah Isya sampai menjelang subuh. Makanya 443 itu sebelum 3 Aisyah radhiyallahu anha nanya, engkau tidur dulu enggak? Kata Rasul, mataku memang tidur tapi hatiku tidak. Kenapa? Lama itu 4 rakaat lama, 4 rakaat lama ya. Ya. Baru ditutup dengan witir 3 tapi tidur dulu. Ya. Kalau kita kan pada Isya ceramah, sholat tarawih 8:30 udah selesai. Ya, ihtisaban, bahkan sebelum witir udah ngacir duluan. Coba kalau dihitung-hitung, dapatnya ghufirallahu ma taqaddama min zanbi. Ya. Jadi bukan hanya sebatas ikhlas saja, ya. Penuh perhitungan. Dari kata hisab kan? Ya, ihtisab. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, ya. Kata berkah itu memiliki 3 makna. Yang pertama kebaikan yang banyak atau khairun katsirun. Disebut juga dalam Al-Quran namanya al-hikmah. Ya.
Seperti disebutkan di sini dalam surat Al-Baqarah 269 ya. Yu'tal hikmah mayyasha. Al-hikmah itu akan diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang oleh Allah dikasih hikmah, maka dia sebenarnya sudah dikasih kebaikan yang banyak. Nah, al-hikmah itu kalau kita kaji dalam Al-Quran, cari tafsirnya, itu ada dua. Ya, al-hikmah itu. Yang pertama, al-ilmun nafi. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu syariat. Ilmu yang bisa membuka kebaikan semua ibadah. Ilmu yang bisa membuahkan kebaikan dan amal soleh. Itu namanya al-hikmah. Ya. Yang kedua, al-hikmah itu as-sunnah, ya. Ya. As-sunnah, apa yang dibawa oleh Rasul, ucapannya, perbuatannya, kemudian persetujuannya, itu as-sunnah, ya. Jadi kalau kita mengamalkan as-sunnah, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Salat setelah adzan subuh, sebelum salat subuh, ya, itu. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, pangkat kita tinggi, gaji kita gede, kerja terus-terusan tiada henti, nggak bakal bisa itu beli dunia dan isinya. Padahal dengan 2 rakaat salat subuh 1 kali itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini mah jangankan qobla subuh, subuh aja kesiangan. Itu enggak ihtisab itu yang begitu. Ya. Masa subuh 6:30? Ya. Itu bukan ihtisab. Saya pernah tuh, ya, waktu KKN 1989 atau 90 itu. Ada 20 mahasiswa, saya termasuk di dalamnya. Itu rata-rata sholat subuhnya jam 6 itu. 6. Karena apa? Malamnya main gaple sampai mati, listrik dimatikan. Kan listriknya pakai desa tuh. Gitu. Dimatikan. Kalau listriknya dimatikan mungkin gaplenya sampai subuh. Ya. Pas sholat subuh pada tidur. Ya. Kemudian sholatnya jam 6. Saya tanya, kenapa sholat jam 6? Kan dalam Islam itu sholat itu harus ikhlas. Saya ikhlasnya jam 6. Ya. Benar ikhlas tapi tidak ihtisab. Ya. Demikian pula dengan saum, demikian pula dengan sholat tarawih, demikian pula dengan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Kalau iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Ya. Nah, coba lihat ini. Jadi surat Al-Ankabut 16 itu. Ya. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan tanpa ilmu, maka tidak akan ada kebaikan di dalamnya. Saya tanya, ibadah dulu, ilmu dulu? Ilmu dulu. Ya. Jadi al-ilmu itu qoblal amal. Ya. Ilmu itu harus kita dapatkan sebelum beramal. Ya. Jangan kata ustad, jangan. Ya. Tanya sama ustad, hadisnya riwayat siapa? Ya. Kemudian Qur'annya surat apa? Kalau pendapat ulama dalam kitab apa? Ya, itu kalau bisa. Itu namanya ittiba. Ya, ittiba, tahu dasar yang dijadikan oleh para ulama dalam menetapkan hukum. Ya. Surat Al-Ankabut. Bisa dijelaskan? Ya. Wa Idqala liqaumihi, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Ubudullah." Hendaklah kalian ibadah kepada Allah, wattaquhu, dan takwa kepadanya. Dzalikum khairul lakum. Ibadah dan takwa buat kalian tuh lebih baik. In kuntum ta'lamun. Jika kalian tahu. Jadi kalau tidak tahu, nggak bakal dapat kebaikan ibadah dan takwanya. Ibadah yang membuahkan kebaikan, ibadah yang bernilai kebaikan, itu yang disebut mabrur. Ya. Ibadah yang dianggap dinilai baik. Kemudian kita lihat surat Al-Baqarah 184. Al-Baqarah 184
Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan bahwa kalian saum itu lebih baik bagi kalian jika kalian tahu. Jadi dulu itu orang boleh milih, silahkan saum. Nah kalau yang tidak mau saum fidyah. Ya. Kalau kita disuruh milih, mending saum mending fidyah. Bohong. Mending fidyah, cuman 1,75 liter ya. Kalau kita tidak saum ngasih 1,75, nggak apa-apa ya. Kalau sekarang lain lagi. Tapi walaupun begitu kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa kalian melaksanakan ibadah saum itu lebih baik bagi kalian jika kalian tahu. Ya, jika kalian tahu. Ya. Jadi penting mengaji dan mengkaji ilmu itu. Makanya di bulan Ramadan ditingkatkan. Ya. Tuh, ada tiap malam itu ngaji terus itu. Subuh, ahad Sabtu ya. Ya, tuh 2 kali. Ya. Subhanallah, ini luar biasa. Bahkan kemudian surat At-Taubah 41, ya. Surat Al-Baqarah 280, wa antas sadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sedekah juga tidak akan membuahkan kebaikan. Ya. Jika tanpa ilmu, ya. Jadi wa antas sadaqu, dan bahwa kalian bersedekah khairul lakum lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Sedekah plus ilmu al khair al barakah, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya. Jihad itu wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta dan raga, harta dan diri, harta dan nyawa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian lebih baik bagi kamu jika kalian tahu. Udah berapa tuh ya? Ya, semuanya in kuntum ta'lamun. Ya. Dan kemudian ya, surat An-Nahl 95. Innama indallah huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian tahu, ya, yang terbaik, yang baik buat kalian itu sesungguhnya hanya yang ada pada Allah. Ya. Ya. Jadi yang terbaik itu ada yang ada di dompet atau yang ada di kotak amal ya. Ya. Tapi kita merasa yang paling baik itu yang ada di dompet. Ya. Makanya banyak yang dimasukkan ke kotak amal, banyak yang dimasukkan kembali ke dompet. Nah ini ilmu. Ya. Jadi kata Allah, innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya hanya yang ada di sisi Allah lah, itu yang terbaik buat kalian jika kalian tahu. Ya. Bahkan dunia dan akhirat itu akan diraih dengan ilmu. Kita tidak akan mendapatkan kebaikan dunia, kita tidak akan mendapatkan kebaikan akhirat kalau kemudian hidup kita tanpa ilmu, harias, jahil, bodoh. Nah ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al-ilmu afdal min salatin nafilah. Ilmu itu lebih afdal, lebih utama, lebih banyak menjanjikan kebaikan dibandingkan dengan sholat sunat. Sholat sunat. Ya. Jadi Imam Syafi'i pernah tidak sholat malam gara-gara ya, ngaji ilmunya belum tuntas. Ya. Ya. Kalau menuntut ilmu wajib atau sunat? Kalau sholat tahajud, sunat itu. Sholat tahajud tiap malam tapi nggak pernah hadir ke majelis ilmu, sayang itu. Ya. Ya. Oleh karena itu di sini jelaskan, laisa ba'dal faraid afdal min talabul ilmi. Setelah yang wajib tidak ada yang lebih utama selain daripada menuntut ilmu. Bahkan dia berkata, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia maka dapatkan dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin akhirat maka wajib atasnya menuntut ilmu. Bahkan yang ingin mendapatkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, maka juga wajib untuk menuntut ilmu. Ya. Maka keberkahan akan dapat jika di bulan Ramadan banyak melakukan kajian. Banyak melakukan kajian.
Tapi kadangkala kita dihadapkan kepada masalah yang rumit ketika kita harus mendapatkan keberkahan. Ya. Jadi COVID-19 itu kan bagi orang kafir, orang munafik, orang musyrik itu azab. Tapi bagi orang yang beriman itu ujian. Ya. Ya. Bahkan ada ujian yang sangat berat. Ya. Kita harus milih rapat atau renggang. Ya. Rapat atau renggang. Kalau rapat itu virus yang masuk. Kalau renggang siapa yang masuk? Setan. Coba mending mana tuh? Mending virus masuk, mending setan yang masuk. Ya. Ini namanya fitnah. Fitnah itu. Ya. Fitnah. Fitnah itu maknanya pertama azab, yang kedua ujian, dan ini harus dijawab. Ya. Ya. Jadi bagi yang rapat, ya, bagi yang rapat, ya, kemudian tidak mau kena virus, ada doanya tuh. Ada yang tahu doanya? Allahumma inni a'udzubika ya, minal barosi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kusta, dari penyakit yang bisa mengelupaskan kuku, ya, dari penyakit gila, stres dan sebagainya, dan dari penyakit yang jelek, gitu. Nah, kalau renggang supaya tidak masuk setan, gimana caranya? Nah, ya, enggak, ini tetap renggang, tapi supaya tidak masuk setan, gimana caranya? Ya, berdoa. Ini sedang sholat, gimana caranya? Kalau tadi kan bisa sebelum sholat, atau ketika sujud baca doa itu supaya nggak virus yang rapat. Nah, yang renggang ini terakhir supaya tidak dimasukin setan. Yang pertama ketika sholat baca ayat kursi. Setan nggak bakal deket itu, ya, nggak berani masuk, ya. Atau kalau setan mau ngacir ketika sholat baca surat Al-Baqarah, insya Allah tuh, ya. Ya. Jadi selama Ramadan ketika sholat tarawih, ya, walaupun posisinya renggang, kalau baca surat Al-Baqarah nggak masuk itu setan. Ya, ngacir dia, takut itu, ya. Dan ini adalah pilihan yang berat bagi kita, ya. Makanya kita minta supaya dijauhkanlah. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq, ya, wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan aku, ya, dari kemunkaran akhlak, kemunkaran perilaku, perbuatan amal, dari kemungkaran hawa nafsu, dan dari kemunkaran penyakit, di antaranya COVID-19. Itulah di antara makna berkah yang harus kita dapatkan di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu syahrun mubarak. Insya Allah selepas bulan Ramadan, kalau kita mendapatkan mendapatkan berkah, gelarnya adalah al-mubarak. Jadi ada al-maghfur, ada al-marhum, ada al-mubarak, orang yang diberkati, ya. Di antaranya diberkati ilmu dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, dan dijauhkan dari penyakit yang paling jelek. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.